awalnya gini, ya insya Allah ini menjadi Ahmadiyah yang militan, semoga menjadi Ahmadiyah yang militan itu ya. Jadi sebenarnya dia ini pengikut pengikut aliran yang keras gitu ya terhadap jemaat gitu ya. Jadi dia ini masih muda, dia merantau dan gurunya juga yang membenci sama jemaat gitu ya, benci sama jemaat. Ketika dia tahu di kampungnya ini ada jemaat, dia sampai di Alor itu, khususnya di Desa Wawal itu, jadi pengurus masjid. Di situ dia buat surat, buat kayak berjanji dia akan menghancurkan Ahmadiyah di Alor. Tidak ada satupun Ahmadiyah di Alor. Nah, di situ. Jadi ya pada saat itu alhamdulillah saya dikasih jalan untuk bertemu dengannya melalui homopati. Ketika dia punya anaknya lagi sakit, ya, baru punya anaknya sakit, lalu saya silaturahmi ke rumahnya dan memperkenalkan obat homopati. Nah, obat homopati itu berlanjut sampai berkenalan dengan Khalifah, Imam Mahdi, ya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya jelaskan itu. Nah, beliau tertarik, orang itu tertarik ya mengenai hadis Imam Mahdi kan. Kita harus pentingnya berbaiat kepada Imam Mahdi gitu ya. Artinya menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW, taat kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbaiat kepada Imam Mahdi gitu ya. Kemudian kedudukan Hazrat Baitul Ahmad sebagai pendiri Ahmadiyah itu sebagai Imam Mahdi masih maut gitu ya. Kemudian langsung dikeluarkan unek-uneknya kan, mengatakan Ahmadiyah ini kitab sucinya itu Al-Qur'annya itu 60 juz. Dia meyakini Al-Quran tapi 60 juz kan. Mungkin karena Al-Quran kita tafsir ya. Jadi di secara kasap itunya itu orang-orang mengatakannya itu 60 juz. Langsung saya bawa ke rumah misi, saya perlihatkan Al-Quran Ahmadiyah. Iya. Nih, saya suruh cek sendiri yang Al-Quran tafsir itu. Coba cek sendiri ada berapa juz gitu ya. Nah, terus bilang Ahmadiyah ini dapat data dari Inggris. Nah, terus saya tunjukkan lah M1 pengorbanan orang-orang Ahmadiyah kan. Nih, justru orang-orang Ahmadiyah lah yang melakukan pengorbanan untuk jemaat ini, dan ini uang ini untuk dilakukan untuk penyebaran agama Islam gitu kan, ke seluruh pelosok dunia. Nah, semakin ini lagi dia semakin penasaran untuk belajar Ahmadiyah, terus menanyakan kenapa orang Ahmadiyah harus nikahnya sama orang Ahmadiyah saja gitu kan. Kita jelaskan juga mengenai kufu itu kan. Terus akhirnya semakin tertarik, terus bertanya-tanya. Kita sering bertemu gitu ya, ingin sampai akhirnya dia ingin masuk Ahmadiyah. Saya bilang gini, ingin masuk Ahmadiyah harus betul-betul punya mental yang kuat. Dia sudah yakin sekali kan, saya sudah yakin, saya siap. Karena gini, itu akan menghadapi tantangan yang sangat luar biasa sekali gitu ya, gitu. Jadi resikonya itu kalau masuk mungkin menghadapi tantangan yang sangat besar sekali kan. Jadi coba istikharah dulu kan, istikharah sampai ke mimpi bertemu dengan Khalifah kan, datang lagi pada saat itu saya lagi ada pertabikan di Pulau Lembata. Saya nggak ada, ketemu dengan Pak Ketua. Kata Pak Ketua belum bisa menerima bayatnya kan, nanti tunggu Pak Maulana dulu gitu kan. Dia gelisah itu, saya belum pulang gelisah gitu kan. Akhirnya dan Pak Ketua juga mengingatkan lagi, teruslah banyak berdoa, istikharah gitu kan, betul-betul yakin. Akhirnya betul-betul sampai dia yakin, dia bayat. Dia bayat situ, dia sangat bersyukur sekali kan, sampai menangis ketika dia bayat situ, karena dia langsung tablik kan, masyarakat di situ mulai dia dipanggil lah sama pengurus masjid kan, tokoh agama dipanggil tanpa sepengetahuan kita juga di sidang pertama. Akhirnya dia diusir, diperlakukan nggak baik gitu kan, datang ke tempat saya, ke kontrakannya dalam keadaan yang sangat memprihatinkan sekali.
tidak ada sendal, cuman baju celana juga basah training saja kan. Udah sebelah tinggal di tempat saya kan, 1 minggu tinggal tempat saya, kasih baju pakaian kan. Kontrakan. Iya, dikontrakan. Saya kan ngontrak di kota juga, ngontrak di kota. Lalu dia dicari-cari. Jadi orang itu mengusir tapi mencari-cari dia juga, gitu ya. Intinya dia harus keluar dari jemaat ini. Dicari-cari. Saya tetap dapat telepon dari Pak Ketua, Pak Maulana, mereka sedang mencari-cari ini Mubain baru ini kan. Cari-cari kan. Untuk apa? Mereka mau sidang. Oke. Kapan mau sidangnya? Nanti saya dampingi kan. Saya dampingi situ sidang. Saya mendampingi lancar-lancar aja sidang, tapi mereka menunjukkan, Pak Mubalik, ini kan namanya Aulia ya, yang Mubain baru ini kan. Ini kan Aulia ini kan sudah berjanji sama kita. Ini surat dia buat ini, gitu kan. Sejak dia datang ke Alor, surat dia buat bahwa dia akan menghancurkan Ahmadiyah di sini pun tidak ada satupun orang Ahmadiyah akan ada di Alor. Artinya untuk supaya orang Ahmadiyah itu kembali kepada Islam yang benar menurut mereka kan. Saya baca itu suratnya, langsung saya jawab, hal yang kayak gini biasa menurut saya. Karena di zaman Rasulullah SAW, Hazrat Umar, ya kita bisa tahu sejarah Hazrat Umar bagaimana ketika Hazrat Umar radhiyallahu anhu itu masuk Islam. Pada saat itu beliau niatnya ingin membunuh Rasulullah SAW, ya. Ketika pada pertengahan jalan kan ada menyampaikan bahwa adiknya itu sudah masuk Islam kan gitu. Dan pada akhirnya pun Hazrat Umar radhiyallahu anhu pun masuk Islam kan. Nah, hal ini tuh sudah hal yang biasa gitu kan. Berubahnya rohani orang gitu ya. Gitu. Terus mereka menanyakan lagi mengenai legalitas Ahmadiyah. Kita jelaskan legalitas Ahmadiyah kan di rumahnya itu ada kalender kan, sebenarnya itu legalitas Ahmadiyah jelas sekali gitu kan, berbadan hukum gitu ya, ada nomornya jelas sekali kan, dari tahun 1953 itu sudah jelas legalitasnya gitu kan, gitu. Jadi bukanlah organisasi yang dilarang oleh pemerintah. Sidang itu dari pagi jam 9 sampai jam 2 ya dihadiri dengan kepala desa gitu ya, tokoh imam masjid itu clear, oke lah, mereka buat putus, oke lah kalau kayak gitu Aulia bolehlah sholat bersama Pak Mubalik, gitu kan, sholat bersama Pak Mubalik. Oke, kita makan selesai, saya pulang, ternyata beda lagi ceritanya ketika saya pulang. Aulia itu disidang lagi sampai dipukul. Disidang tanpa pendampingan? Iya, sidang lagi, dipukul, disuruh buat surat pernyataan keluar. Kalau tidak keluar, ya mereka diancam kan. Maghrib Aulia datang sambil menangis kan, menceritakan setelah Pak Mubalik pulang kan. Langsung saya koordinasi dengan kepolisian, saya telepon polisi. Nah di situ pun menjadi saya semakin dekat lagi dengan polisi gitu ya. Kapolsek sampai sekarang baik sekali, masih komunikasi dengan saya. Pada saat itu Pak Eko kan, sampai sekarang beliau sangat hormat sekali gitu kan, menjaga kerukunan, komunikasi meskipun sudah pensiun ya dari kepolisian gitu ya. Terus dengan teman-teman polisi yang lain kan, betul-betul pada saat itu saya nggak boleh bertemu dengan dia. Keluarganya mengatakan Pak Mubalik ini bukan bagian dari keluarga kita, jadi nggak boleh ikut campur, bahasanya begitu kan. Udah saya mencari informasinya ya melalui teman-teman polisi gitu kan, yang masuk ke sana melihat keadaan udam kita, Mubain baru kita itu. Jadi ini yang membuat sebenarnya hal yang spesifik itu banyak gitu ya, tapi ini yang membuat saya tuh bagaimana dia berjuangnya itu mempertahankan keimanannya sampai dia mengenai canda itu, dia mengumpet-ngumpet bayar canda untuk bertemu dengan saya itu, ngumpet-ngumpet bawa uang 2.000 saja malam-malam jam 11 malam bangunin saya itu, ngetok-ngetok, dia keliling rumah misi dulu, ngetok-ngetok, kalau nggak ada orang baru dia ketok-ketok pintu, kasih uang 2.000 saja. Setiap uang yang dia dapat langsung dia candakan sebagian, jadi nggak dia kumpulkan dulu per bulan, jadi sebulan itu berapa kali dia datang untuk bayar canda gitu ya. Karena kalau ketahuan dia pegang uang sudah diambil duluan sama istrinya, karena tahu istrinya pasti nanti dia akan bayar canda gitu kan. Jadi dia berjuang dan akhirnya dia di situ diperlakukan tidak baik, kerja tapi nggak dibayar
kan dia kerja nggak dibayar gitu ya, kerja nggak dibayar. Akhirnya kita hijrah cari tempat cabang yang mau menerima keberadaannya. Sudah, akhirnya hijrah kita kirim ke jemaat di Bali. Sekarang di Bali. Ya dulu saya telepon pada saat itu mau balik di Bali Pak Neki. Jadi ya saya ongkoskan perjalanan ke Bali, terus kasih HP supaya bisa komunikasi nanti dengan mau balik di Bali ketika sampai di sana gitu ya. Sudah alhamdulillah sampai di Bali sampai sekarang. Sekarang di Bali. Iya. Itu udah berkeluarga ya, istri? Iya, pada saat itu ketika baiat sudah berkeluarga kan, makanya dia sedih sekali, istrinya menentang gitu ya. Dan dia sedihnya lagi baru punya anak di saat usia 1 tahun, jadi dia meninggalkan anaknya yang dia Cerai? enggak, sampai saat ini sebenarnya Hanya bisa aja ya? di NTT itu yang namanya perceraian itu Abu ya? iya